Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang materi logaritma pada kelas 10 SMA. Nah, perkenalkan, nama saya Naufal Lukman, saya dari Universitas Siliwangi, dari pendidikan matematika. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari tentang dasar-dasar bilangan berpangkat atau eksponen. Tentunya setelah kita tahu dalam menentukan hasil dari suatu bilangan yang dipangkatkan. Nah, materi pada kali ini adalah kebalikan dari materi eksponen, di mana sebelumnya kita mempelajari tentang mencari hasil pangkat itu di eksponen, dan maka di logaritma kita akan mencari atau menentukan besar pangkat. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu apa itu logaritma. Logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari eksponen yang digunakan untuk menemukan besar pangkat dari suatu bilangan. Nah, jadi intinya dengan mempelajari logaritma kita bisa mencari besar pangkat dari suatu bilangan yang diketahui hasil dari pangkatnya. Nah, coba nih dari operasi bilangan berpangkat ini. 3 pangkat 3 jelas ya, 27. Nah, bila kita ditanya 3 pangkat 3 itu adalah operasi berpangkat. Apabila ditanya 27 akar dari 3 itu adalah operasi berakar. Dan 3 log 27 itu adalah operasi logaritma. Dan bila kita isi ketiganya, 3 pangkat 3 itu 27. Dan 27 akar dari 3 itu 3. Dan 3 log 27 akan menghasilkan 3. Nah, dari uraian ini kita dapat simpulkan bahwa A log B itu sama dengan C. A log B itu A pangkat berapa yang isinya B, maka akan menghasilkan A pangkat C sama dengan B. Nah, kita bisa lihat contoh berikut ini nih. 2 log 8 berarti 2 pangkat berapa yang isinya 8, maka 2 pangkat 3. Dan satu lagi 2 log 16, maka 2 pangkat berapa yang isinya 16, maka isinya 4. Nah, kemudian kita masuk ke sifat-sifat logaritma. Nah, di dalam sifat-sifat logaritma kita sebut saja akan menjadi 3 bagian sifat dari logaritma. Sifat pertama itu berbunyi A log A sama dengan 1. Dan A log 1 sama dengan 0. Nah, A log A sama dengan 1. Berarti A pangkat 1 itu akan menghasilkan A. Dan A pangkat 0 itu akan menghasilkan 1. Nah, perlu kita ingat dalam A log B sama dengan C, basisnya itu atau A-nya itu harus lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Begitu pula dengan numerusnya. Numerus atau B-nya itu harus lebih dari 0. Kemudian dari sifat kedua itu ada sifat operasi. Nah, di dalam operasi matematika itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan di dalam logaritma itu ada operasi berpangkat. Nah, bunyinya itu A log B tambah A log C sama dengan A log B dikali C. Nah, di dalam A log B ditambah A log C. Nah, itu akan berubah menjadi A log B kali C, asalkan basis-basisnya itu di setiap suku yang dijumlahkan sama. A-nya itu sama, akan menghasilkan A log B kali C. Begitu pula dengan A log B dikurang A log C sama dengan A log B per C. Nah, di sini kita perhatikan plus apabila basis-basisnya itu sama, akan menghasilkan perkalian antara numerus. Apabila pengurangan akan menghasilkan pembagian apabila basis-basisnya itu sama.
Nah, kemudian ada A pangkat P log B pangkat Q akan menghasilkan Q per P kali A log B. Nah, ini pangkat-pangkatnya itu kita bisa geser menjadi pembagian antara pangkat numerus per pangkat dari basis dikali A log B. Nah, di sini saya akan menampilkan contoh soal, tapi sebelumnya kita perlu ingat di dalam logaritma itu ada trik ya, di mana itu yang disebut kunci 3D, di mana bilangan-bilangannya itu kita rubah menjadi prima berpangkat. Gimana maksudnya? Nah, di sini ada 9, ada bilangan 9. 9 ini kita bisa rubah menjadi 3 pangkat 2. Nah, bagaimana dengan 12? Nah, di sekolah dasar kita pernah belajar pohon faktor. Apabila dibagi 2 menjadi 6, 6 bagi 2 menjadi 3. Artinya apa? Artinya 12 ini bisa kita rubah menjadi bilangan prima berpangkat, yaitu 2 pangkat 2 dikali. Beralih ke contoh soal. Nah, di sini ada 3 log 27 dikurang 3 log 81. Oh iya, di sini bukan penyebutannya itu bukan 3 log 27 atau 3 log 81 yang benar ya. Yang benar itu log 27 dari 3 ataupun log 81 dari 3. Logaritma. Nah, di sini saya mengucapkan 3 log 27 itu karena supaya lebih mudah aja ya. Nah, kita lihat 3 log 27 dengan 3 log 81 ini absisnya itu sama, yaitu 3. Nah, dari sifat yang tadi sudah kita pelajari bahwa ini apabila pengurangannya itu bisa kita rubah menjadi pembagian antara numerus gitu. Numerus pertama dibagi numerus kedua. Maka akan bisa kita tulis 3 log 27 per 81. Nah, 27 per 81 ini kita bisa sederhanakan menjadi 1/3 gitu. Maka kita akan tulis 3 log 1/3. Nah, kita ingat-ingat lagi nih eksponen, sifat eksponen 3 ini pangkatnya berapa sih supaya jadi 1/3? Itu 3 pangkat min 1 ya. Maka bisa kita simpulkan bahwa isinya itu adalah min 1, karena 3 pangkat min 1 itu 1/3. Nah, oke teman-teman, di sini ada latihan soal ya. Coba kalian kerjakan bersamaan dengan sifat-sifat dan juga tips 3D yang tadi sudah disampaikan. Teman-teman coba kerjakan dalam rangka memperkuat pemahaman teman-teman terhadap materi logaritma ini. Selamat mengerjakan. Nah, kemudian kita lanjut nih ke sifat-sifat logaritma yang terakhir. Nah, di sifat-sifat logaritma ini menurut saya ini agak sulit ya untuk dihafal rumus-rumusnya. Nah, yang pertama nih ada A log B. A log B ini bisa kita dipindah posisikan ya. Basis A-nya itu akan menjadi numerus dan numerus B-nya itu akan menjadi basis. Asalkan ditambahkan 1/. Jadi nanti bentuknya 1/B log A. Nah, jadi A log B ini akan berubah atau bisa saja bentuknya berubah menjadi 1/B log A. Nah, kemudian ada rumus yang kedua nih, ada A log B. Nah, A log B ini A dan B-nya itu bisa kita rubah menjadi numerus dan tidak menjadi basis, asalkan nantinya akan menjadi bentuk X log B per X log A. Nah, bentuk X-nya ini atau jumlah atau bilangan X-nya ini itu kita bisa menentukan siapa saja, asalkan X logaritma pembilang dan X logaritma penyebut itu sama. Nah, kemudian ada rumus A log B dikali B log C akan menghasilkan A log C. Nah, di sini terjadi karena numerus B akan bertemu dengan basis B yang sama nilainya. Sehingga nantinya logaritma yang dikalikan akan bisa disambung menjadi A log B dikali B log C sama dengan A log C. Nah, ini rumus terakhir nih.
logaritmanya akan menjadi sebuah pangkat ya dari suatu bilangan, dan hasilnya akan menjadi X. X ini asalkan harus sama nilainya dengan numerus logaritma yang dipangkatkan, dan basis dari logaritma harus sama dengan bilangan yang berpangkat. Nah, kemudian ada contoh soal nih. Nah, diketahui ada 5 log 3 itu sama dengan P, dan ditanyakan berapa sih 15 log 81. Nah, tadi sudah belajar ya tentang trik kunci 3D gitu. Nah, 15 ini bisa kita pecah menjadi 3 dikali 5, dan 81 bisa kita pecah menjadi 9 dikali 9, dan 9 ini bisa kita pecah lagi menjadi 3 kali 3, sehingga akan menghasilkan 3 pangkat 4, akan menghasilkan 81. Nah, jadi bentuk dari 15 log 81 ini bisa kita rubah 15-nya menjadi 3 dikali 5, 81-nya itu dirubah menjadi 3 di pangkat 4. Nah, tadi sudah dijelaskan ya sifat-sifat logaritma tuh yang di atas. Nah, yang bentuknya A log B sama dengan 1 per B log A. Ini juga kita bisa aplikasikan gitu ke sini. Nantinya basis 3 kali 5 akan menjadi numerus, dan numerus 3 pangkat 4 akan menjadi basis, sehingga akan menghasilkan bentuk 1 per 3 pangkat 4 log 3 kali 5. Nah, kemudian nih, di awal-awal tadi sudah dijelaskan tentang sifat-sifat logaritma perkalian akan menjadi penjumlahan, akan dipecah. Di sini juga kita bisa aplikasikan nih, 3 pangkat 4 log 3 kali 5 bisa kita pecah, asalkan basisnya sama gitu. Nah, nantinya akan menghasilkan 1 per 3 kali 4, 3 pangkat 4 log 3 ditambah 3 pangkat 4 log 5. Nah, kemudian nih, dari bentuk 1 per 3 pangkat 4 log 3 ditambah 3 pangkat 4 log 5. Nah, di sini kita bentuk dari 3 pangkat 4 log 3 ini kita bisa rubah nih dengan sifat yang sebelumnya yang sudah dibahas, di mana pangkat dari basis dan juga pangkat dari numerus itu bisa kita kedepankan. Begitu juga dengan 3 pangkat 4 dan log 5. Nantinya akan menjadi seperti ini nih, 1 per 1 per 4 dikali 3 log 3 tambah 1 per 4 dikali 3 log 5. Nah, perhatikan di sini dari 3 log 5 ini tadi sudah diketahui gitu, bentuk dari 5 log 3 itu adalah P. Nah, di sini kita mempunyai 3 log 5 gitu. 3 log 5 itu kita bisa aplikasikan dengan sifat yang tadi sudah dibahas, yaitu menjadi 1 per 5 log 5 menjadi 1 per 5 log 3. Dan dengan kata lain, 3 log 5 itu adalah 1 per P. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini 3 log 3 kita rubah ya menjadi 1, karena sesuai sifat-sifat yang sudah dibahas, 3 log 3 itu akan menjadi 1. Dan 3 log 5 itu sudah kita ketahui bahwa itu adalah 1 per P. Maka akan menghasilkan 1 per 1 per 4 dikali 1 ditambah 1 per 4 dikali 1 per P. Nah, untuk memudahkan nih, bentuk 1 per 4 ditambah 1 per 4 kali 1 per P ini kita kalikan 4 nih di penyebut dan pembilang, supaya kita bisa menyederhanakan. Nah, 1 dikali 4 per P itu adalah 4 per P, dan nantinya 4 per P dikali 1 per 4 akan menjadi P, dan 4P dikali 1 per 4 dikali 1 per 4 itu akan menjadi 1. Dan hasil akhirnya itu adalah 4P per P tambah 1. Baik, terima kasih. Itu saja pembahasan materi logaritma pada video kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton videonya sampai akhir. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.